buat jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak buat jamaah yang selalu setia nih masih menyaksikan Islam itu Indah. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah air tajin. Aku khawatir bertetangga dengan jin. Nah sekarang saya masih penasaran dengan jawaban dari guru kita Ustadz Syam nih. Bicara masalah tentang jin bisa menculik orang. Kalau zaman dulu anak-anak kecil itu nggak boleh main-main di maghrib suruh pulang sama orang tuanya karena takut diculik jin. Emang benar seperti itu. Tadi Ustadz Syam bilang malah ada temen yang diculik sama jin satu hari. Iya. Gimana Jadi ceritanya? itu kita ngomongnya kayak gitu. Oh. Dari mana aja nih orang nih, hati-hati loh di. Iya nggak tahu saya di mana gitu. Oh. Jadi pikirnya diculik sama jin. Tapi ternyata di dalam Al-Quran itu udah dijelasin. Oh gitu. Iya, jadi ada kisah yang sangat masyhur dan kalau Allah memberikan satu ayat di dalam Al-Quran, berarti ayat ini penting gitu. Maksudnya kejadian ini penting untuk kita pelajari. Contoh kejadiannya adalah qala ifritum minal jin. Berkata ifrit dari kalangan jin, wahai Sulaiman ana atika, saya bisa membawakan singgasananya Ratu Balqis kepadamu qabla maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu gitu. Jadi dia mau membawakan singgasananya Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, berdiri dari singgasananya. Artinya adalah kalau ditanyakan bisakah jin memindahkan atau menyembunyikan suatu barang, maka jawabannya bisa karena dicontohkan oleh jin ifrit yang ada di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Di rumah saya barang suka ngumpet tuh tiba-tiba nongol lagi. Beneran, Tiba-tiba ini, nongol beneran, lagi, iya. beneran. Dipindahin. Ditutupin. Ya Allah, iya. ditutupin. Ya Allah. Tiba-tiba ada pandangannya. lagi. Kemarin saya di situ nggak ada. Kata mbaknya gini, kata mbak saya, kemarin nggak ada pas saya cari di situ. Sekarang kok tiba-tiba jadi ada. Nah ini dudukkan juga jadinya nih. Ya itu ada kejadian di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan Ratu Balqis. Kemudian yang kedua, bagaimana cara jin menyembunyikan? Kadang guru kami tadi Ustadz Maulana mengatakan ditutupi pandangan kita gitu, dihalangi sama mereka. Kemudian pertanyaannya lagi, kalau manusia gimana? Bisakah manusia disembunyikan oleh jin? Kalau tadi kan barang nih, dipindahin. Iya. Kursi singgasana dipindahin. Kalau manusia bisa nggak dipindahin? Tiba-tiba pindah aja tempatnya. Maka kejadian ini pernah terjadi dalam satu riwayat yang sahih bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang wanita datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, 2-3 hari ini suamiku nggak kelihatan. Boleh nggak saya minta cerai? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tunggu dulu, tunggu, kau pulang dulu, fantaliku, pulang dulu, tunggu 4 tahun. Sabar dulu 4 tahun, kalau 4 tahun dia nggak datang baru kau datang ke sini lagi. 4 tahun berlalu suaminya tidak muncul. 4 tahun berlalu suami si perempuan ini tidak muncul. Datanglah kepada Sayyidina Umar mengatakan, wahai Umar sudah 4 tahun ku hitung-hitung hijriah ini, 4 tahun bahwasanya suamiku memang tidak pulang. Maka kata Sayyidina Umar, pulanglah dengan menghitung masa iddahmu 4 bulan ya. Kalau kau sudah masa iddahmu selesai, maka kau boleh memilih meninggalkan suamimu yang menghilang itu untuk menikah dengan lelaki lain, kau kembalikan maharnya gitu. Maka setelah terjadi masa iddahnya ini, dia datang kembali kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, suamiku beneran gak muncul lagi wahai Khalifah, gak muncul lagi. Maka kata Sayyidina Umar, ya udah pulang, kau boleh menikah, kembalikan maharnya. Maka setelah beberapa lama setelah kejadian itu, muncul laki-laki ini. Dia mengaku, wahai Umar, istriku menceraikanku. Yang mana istrimu? Saya tidak sadar bahwa saya ternyata meninggalkan dia selama itu. Padahal perasaan saya nggak selama itu saya tinggalkan dia. Yang mana istrimu? Pas dipanggil istrinya, oh ini yang kemarin dia bilang 4 tahun suaminya menghilang. Maka dikatakan, kau dari mana? Saya merasa bahwasanya saya melihat peperangan yang sangat luar biasa. Antara satu yang muslim, satu yang kafir. Ketika saya melihat-lihat, kok saya nggak ada kenal satupun di antara mereka. Maka ditanya, kau siapa? Saya ini, dari Madinah, dari ini segala macam. Kau ini dari bangsa manusia, kata mereka. Emang kalian dari bangsa apa? Kami ini dari bangsa jin, kata mereka. Kau mau gimana? Mau tinggal di sini atau mau kembalikan? Dia bilang, saya kembalikan saja, saya ke kampung saya di kota Madinah. Maka saya hari ini baru kembali ke sini. Tapi perasaan saya baru belum sekejap ya? Baru sekejap. Saya cuma melihat kejadian peperangan yang luar biasa, dimenangkan oleh pasukan muslim pada saat itu. Jadi saya pikir saya ikut berperang dengan teman-teman saya. Maka orang ini dalam riwayat yang sahih, bahwasanya dia disembunyikan oleh jin pada saat itu. Oh jadi bukan cuma anak kecil. Bukan cuma anak kecil. Orang gede pun bisa. Iya kan? Jadi anak kecil jangan sampai keluar maghrib, orang gede pun jangan. Jangan. Boleh bisa, keluar kalau ke masjid salat maghrib. Ini Masya Allah nih pelajaran banget buat kita. Nah ini sekarang nih ya, sebelum kita lanjutkan lagi nih ya, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ahmad Khan, saya ada sebuah tayangan seorang pemuda uji nyali di rumah kosong. Wah ini biasa nih anak-anak milenial suka ngelakuin ini. Ini tayangannya nih.